ternyata di alam gaib, di alam jin yang saya lihat saat itu sama seperti kehidupan kita selayaknya manusia normal. Di alam jin itu saya noleh ke kanan, itu tiba-tiba jeng jeng gitu. Jadi di sampingnya teman saya ini ada hantu yang sangat cantik sekali. Hantunya cantik, rambutnya panjang, pakai baju putih itu. Ini noleh ke arah saya gini sambil senyum. Oke, berjumpa lagi dengan saya Atmoko. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang dibukanya gerbang gaib di hall bu kita untuk membuka gerbang gaib. Nah, sebelum itu selamat menyaksikan bagi teman-teman viewer mania, rasa misteri mania yang berbudi pekerti dan beriman kepada Tuhan, dan insya Allah selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ini bukan pelakunya, bukan saya hanya sebuah pendamping saja, hanya untuk menemani perjalanan ini. Tapi semoga dari kisah ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang ingin melakukan, jangan sekali-kali mencoba jika tidak didampingi oleh guru spiritual. Jadi suatu ketika ini saya memiliki teman saya ini ingin membuka gerbang hall bunya, intinya ingin membuka mata batinnya, bukan hall bu sih, mungkin lebih tepatnya mata batin gitu aja ya, indera keenam, untuk melihat indera keenam. Karena teman saya ini memiliki beberapa kisah yang tidak masuk di akal. Jadi ada musibah di keluarganya itu tidak masuk akal, dan untuk masalah yang di keluarganya pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya tidak bisa menceritakan, tapi saya akan menceritakan laku dari teman saya sampai memiliki indera keenam, sampai terbuka batinnya sehingga memiliki indera keenam. Jadi teman saya ini cerita kepada saya, Mas Atmoko, saya mau buka pintu batin saya, mau buka supaya memiliki indera keenam. Lalu dia ini menjelaskan bahwa saya ini udah memiliki guru spiritual, tapi kata guru saya harus di dalam perjalanan saya ini harus ada yang mendampingi, ada seorang teman yang harus mendampingi selama perjalanan saya. Yo, kamu nyari teman-teman kamu di di pondok itu, bagaimana, ada temen ndak? Akhirnya teman saya ini cerita, saya punya banyak teman Mas Atmoko, tapi saya tidak akrab seperti jenengan. Jadi ini bahasanya saya berhalus ya, sebetulnya bahasanya ini bahasa warung kopi yang yo bro gini-gini, tapi ini saya berhalus. Jadi mungkin untuk menghormati teman saya juga. Jadi ini saya lebih akrabi sama sampean Mas, saya lebih cocok sama sampean. Terus menurut saya sampean ini bisa, maksud saya di saat saya dulu, waktu saya ini masih kaya, cuma sampean yang bisa ngata-ngatain saya, cuma sampean yang bisa ngolok-olok saya. Artinya apa? Artinya sampean itu tidak memandang saya dari segi finansialnya, tapi sampean ini memandang saya bahwa saya ini adalah teman atau sahabat atau saudara bagi sampean. Ketika saya salah, orang lain bilang saya ini benar, tapi sampean tetap ngomong bahwa saya ini salah. Ya, setelah perbincangan itu akhirnya saya diajak sowan ke dalamnya guru spiritualnya, ke dalam. Akhirnya saya diperkenalkan sama
guru spiritualnya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan guru spiritualnya. Akhirnya saya dijelaskan oleh gurunya, Mas Atmoko, nggih Mbah, sampean ini hanya kodim, sampean ini hanya pembantu. Jadi barat si Fulan ini mau melakukan perjalanan, sampean ini ibaratkan adalah orang yang membawa senter, orang yang membawa lampu. Jadi sampean akan memberikan petunjuk apa yang tidak diketahui oleh si Fulan ini. Saya pasrahkan ke sampean di sepanjang perjalanannya. Sampean harus yakin bahwa apa yang terjadi di sepanjang perjalanan Anda hakikatnya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari situ diberikan amalan teman saya, dan saya tidak diberikan amalan apapun oleh teman saya, oleh guru spiritualnya. Intinya saya cuma untuk nemenin gitu aja. Teman saya dikasih amalan. Setelah dikasih amalan itu, sebelum diberikan amalan itu diajak sholat malam dulu. Diajak sholat malam, terus diberikan amalan di jam tertentu. Setelah itu tidak boleh tidur, tidak boleh tidur dan tidak boleh masuk rumah. Setelah itu saya dalam puasa itu, teman saya kan puasa itu, saya kan enggak menjalani apa-apa. Jadi saya ngerokok, ya membawa kopi kan di dalam teko. Intinya saya ini tugasnya untuk menjaga bahwa teman saya ini tidak boleh tidur, tidak boleh tertidur. Jadi di perjalanan itu kadang-kadang itu saya menggoda teman saya, wah rokok itu bro enak, saya bilang rasanya nikmat mana yang kau dustakan mas bro. Teman saya cuma diem aja sambil baca wiritannya itu. Karena selain nggak boleh tidur, nggak boleh di atasnya itu nggak boleh ada penghalang. Jadi nggak boleh masuk rumah, nggak boleh di bawah pohon, terus nggak boleh bicara juga. Sampai terdengar azan subuh. Nikmat mana yang kau dustakan mas bro? Rokok enak, kopi enak, ini aneh-aneh, saya bilang gitu. Teman saya nggak senyum, nggak apa, cuma diem gitu aja. Di perjalanan itu saya ini tiba-tiba merasakan seperti bulu kuduk ini merinding. Setelah itu saat saya merasakan merinding yang luar biasa itu, tiba-tiba ada angin yang berembus kencang, seperti angin topan kecil itu muter-muter di depan saya dan teman saya itu. Karena saya sudah dipesenin sama gurunya bahwa ada sesuatu apapun itu hakikatnya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kalau bahasa kasarnya itu, kamu melihat apapun, merasakan apapun, jangan pernah dihiraukan. Jadi abaikan saja apapun yang terjadi di sekelilingmu, abaikan saja. Ada gangguan apapun di sekelilingmu, abaikan saja. Jadi bahasa kasarnya seperti itu. Akhirnya di saat itu saya teringat pesan dari guru spiritual dari teman saya. Setelah ada angin yang besar berembus kencang, saya ini merasa bingung, wah ini angin apa? Tiba-tiba itu angin itu nabrak saya, kok seakan-akan nabrak saya, wes gitu. Saya langsung tidak sadar. Sadar-sadar sudah azan subuh. Azan subuh saya dibangunin sama teman saya. Mas Atmo, bangun. Setelah itu saya bangun. Setelah saya bangun, saya menceritakan perihal tersebut. Tadi ada angin besar seperti ini. Saya merasakan merinding yang luar biasa. Teman saya cuma diem, tidak menjelaskan apapun. Ya wis, nanti aja kalau udah
sampai rumah tak jelasin. Sampai di rumah, teman saya ini ternyata dia itu memanggil koyok danyang. Danyang itu bahasa ini di situ apa ya? Mungkin kayak jin yang menguasai di kampung itu. Memanggil jin itu intinya dia teman saya ini mungkin guys namanya lagi belajar ini. Jadi teman saya ini kayak seakan-akan menantang bahwa dia ini memiliki kekuatan seperti itu. Setelah itu didatangi sama yang jin tersebut. Dari teman saya ini menceritakan bahwa jin tersebut itu sosoknya adalah wanita tua. Dia ini memakai kebaya gitu, mbah-mbah. Nah, teman saya ya ini intinya menantang berkelahi sama yang jin tersebut, penguasa di wilayah tersebut itu. Terus si jin tersebut ini menyampaikan, mosok kamu berani nih cuma sama mbah-mbah seperti ini, buat opo saya berantem sama sampean. Secara nggak langsung si jin itu nggak berani. Akhirnya selang hari kemudian teman saya puasa, pokoknya setiap kali ngebleng atau bahasanya itu kalau puasa terakhir di hari tertentu itu, dan saya mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan puasanya ini di hari apa atau pasaran apa, tanggal berapa, saya tidak bisa menjelaskan karena saya khawatir teman-teman akan melakukan ritual seperti itu tanpa guru. Jadi saya tidak mau menjelaskan. Saya khawatir bahwa teman-teman ini akan praktek cuma mengikuti tutorial dari YouTube, nanti malah jadinya nggak karu-karuan. Karena mempelajari ilmu tanpa guru itu rawan dengan godaan jin. Akhirnya setiap kali telasan teman saya WA untuk minta ditemani, dan saya tidak berkata apa-apa karena saya udah tahu hajatnya dia. Saya hanya mengiyakan itu. Kalau yang ini teman saya ini ngebleng ini boleh bicara ya guys, boleh bicara, cuma ndak boleh tidur, ndak boleh makan, ndak boleh minum sampai di minimal itu jam 2 pagi. Sebetulnya jam 1 karena untuk apa itu teman saya ini takut, khawatir karena bahasanya gurunya itu boleh makan dan minum setelah tengah malam. Jadi sebetulnya tengah malam itu kan jam 12 malam sudah tengah malam ya guys. Jadi boleh untuk makan dan minum, karena teman saya ini belum masih ada keraguan batas tengah malam itu maksudnya jam berapa gitu. Akhirnya teman saya menyampaikan bahwa akan buka di jam 2. Di perjalanan itu, dari perjalanan jalan-jalan, akhirnya jam 1 itu jalan di pinggir jalan sampai menemukan warung makan yang buka. Saya masuk ke dalam, saya ini melihat teman saya ini berbincang-bincang sama sama orang di luar warung itu, berbincang-bincang. Akhirnya saya tanya setelah masuk, sampean bicara sama siapa? Itu ada mbak-mbak tadi di depan. Mbak siapa? Aku lu ngeliat sampean ngomongan ijen, ndak ada lawan bicaranya. Ada mbak. Akhirnya saya ndak melanjutkan berdebat karena saya sudah tahu perjalanan teman saya, dan teman saya juga cuma tersenyum dalam artian wis, kamu ini nggak usah takok karena apa yang tak lihat ini belum tentu kamu bisa melihat gitu. Akhirnya senyum tok. Jadi mungkin kalau teman saya menyampaikan seperti itu dengan bahasa gaya seperti saya, mungkin khawatir kalau saya akan tersinggung atau gimana. Akhirnya cuma senyum tok, kita melanjutkan makan. Setelah makan ini tidak boleh tidur sampai subuh kan. Jadi setelah buka itu, buka jam 2 tetap tidak boleh tidur sampai subuh. Jadi dari sahur hari sebelumnya sampai subuh lagi itu tidak boleh tidur.
selama 24 jam. Setelah subuh, perjalanan itu sampai subuh. Di tengah-tengah perjalanan itu teman saya ini berbincang bicara ke saya, Mas Aris, Mas Atmoko, ya aku lu kok ngerasa merinding ya, ini nggak enak di sini. Kamu nggak iling tak apa yang disampaikan guru ini sampean, bahwa ada sesuatu apapun hakikatnya itu adalah kehendak Gusti Allah. Ya wis, kayak gitu, ayo duduk di sini dulu aja Mas. Duduk di koyok tugu di pinggir kali itu, ada tugu, saya bincang-bincang itu. Tiba-tiba saya ini mencium bau harum. Setelah saya mencium bau harum ini, bulu kuduk merinding semua. Jadi bulu kuduk ini merinding semua. Setelah merinding, ada apa? Saya noleh ke depan, ini tidak ada apa-apa. Saya ke samping, saya menghisap rokok sambil nunduk, sambil dengerin teman saya cerita biar nggak ngantuk. Saya rokokan gini, saya noleh ke arah teman saya di samping kanan itu, kayak seakan-akan kayak film-film di sinetron itu. Saya noleh ke kanan itu, tiba-tiba jeng jeng gitu. Jadi di sampingnya teman saya ini ada hantu yang sangat cantik sekali. Hantunya cantik, rambutnya panjang, pakai baju putih itu. Ini noleh ke arah saya gini sambil senyum. Hantunya sangat cantik, tapi secantik-cantiknya hantu itu ya tetap hantu ya, tetap menakutkan. Jadi secantik-cantiknya hantu, semenarik-menariknya hantu itu tetap hantu dan tetap menakutkan. Karena saya tahu ini nggak mungkin ada perempuan cantik terus datangnya tiba-tiba. Terus saya sambil merunduk ini, merunduk gini, saya ditanya sama teman, kenapa Mas Atmo kok nunduk terus ngomong kok? Enggak, sampai nopo enggak kerasa apa-apa. Enggak kerasa apa-apa, enggak ono apa-apa, enggak ada apa-apa. Terus saya rotok memajukan badan saya, terus saya noleh ke arah kakinya teman saya dan kakinya si hantu itu. Kakinya hantu kayak memakai apa ya, kayak daster panjang itu, tapi tidak terlihat kakinya, tapi kakinya itu mengayun-ayun gitu, kayak mengayun-ayun, maju mundur itu. Jadi hanya terlihat seperti daster, kayak ada kakinya dua itu, tapi tidak terlihat kakinya, telapak kakinya itu tidak terlihat. Terus teman saya itu senyum aja. Terus tiba-tiba teman saya ini nepuk pundak saya itu, saya langsung terperanjat, Allahu Akbar, saya bilang gitu. Wes Mas, ndak usah dihiraukan, aku udah aku ngomong sama dia, cocok ganggu. Lah si Fulan ini ternyata menyebutkan nama, si hantu perempuan itu menyebutkan nama ini, namanya ini, matinya itu karena ini. Terus dia itu minta didoakan. Dia juga ngirim salam untuk guru. Nanti untuk setelah datang minta untuk disampaikan salam. Saya cuma diem sambil menggigil karena ini ndak beres. Menurut saya ini di luar nalar. Dan saya ini sampai keluar keringat dingin saking takutnya itu. Wes ayo pergi. Carane kayak gini aku bisa nggak waras kayak sampean nih, kok iso nggak waras lah Mas. Enggak, dia nggak ganggu kok. Akhirnya saya pergi sama teman saya. Setelah itu di perjalanan itu teman saya ini menyampaikan, wes Mas, coba sampean kesini, berhenti dulu. Mata saya diusap ini. Setelah mata saya diusap 3 kali ini, saya ini tambah kaget luar biasa.
Kayak seakan-akan nih teman saya ini bisa membuka mata batin saya. Kayak saya ini bisa melihat alam lain. Saya cuma bisa apa itu namanya, karena saya sama teman saya ini sudah akrab ya. Jadi kok saya cengkiwing ini leher. Jadi pundak saya ini masuk ke tangan saya ini masuk ke pundak teman saya. Terus teman saya ini lehernya saya gini no. Khawatir kalau dia lari toh. Khawatir dia lari, tak cowok itu. Terus saya tiba-tiba teman saya ini nepuk pundak saya 3 kali gini tok. Tiba-tiba saya lemas. Setelah saya lemas itu, ternyata di alam gaib, di alam jin yang saya lihat saat itu sama seperti kehidupan kita selayaknya manusia normal di alam jin itu. Jadi yang sebelumnya saya ini jalan koyok di tempat sepi. Kalau bahasa di kampung saya sih namanya oro-oro. Kalau di sini namanya bahasa Indonesia mungkin biar bisa dicerna untuk umum, anggap saja itu hutan. Tapi sebetulnya bukan hutan yang belantara, itu enggak. Jadi jarak 1 kilo 500 meter itu kanan kirinya sudah ada rumah. Cuman itu memang koyok. Jadi di setiap desa di kampung saya itu koyok memiliki area tertentu yang dimiliki oleh perhutani, dan itu kayunya tidak boleh ditebang. Itu kalau bahasa di kampung saya itu namanya oro-oro. Kalau di sini anggap saja hutan atau taman. Nah, kalau mungkin bahasa Indonesianya ada taman hutan, atau di tengah kota kan biasanya ada taman yang rindang ya. Kurang lebih seperti itu. Yang sebelumnya ini adalah kok seakan-akan ini hutan, tapi kok tiba-tiba ini ada perumahan juga padahal saya waktu itu malam ya, datang itu saya itu malam, tapi saya masuk ke alam tersebut, suasananya itu seperti sore tapi bukan sore, seperti pagi tapi bukan pagi. Jadi hawanya itu beda. Karena kalau saya menyampaikan ini suasananya pagi ya, pagi itu enggak secerah itu dan hawanya itu dingin. Jadi bisa saya sampaikan pagi karena hawanya ini dingin, enggak hangat seperti di dunia nyata. Jadi hawanya itu kayak dingin, bukan dingin sejuk ya, tapi dingin terus kayak suasananya itu kayak suasana sayup. Kalau saya sampaikan sore, tapi hawanya ini dingin, padahal suasananya itu seperti suasana antara jam 4 sampai jam 5 sore. Tapi kok rasanya dingin itu. Karena saya ini ada teman saya, ya wis mas, ini mek sampean tok yang tak tunjukin seperti ini. Nanti sampean jangan bilang-bilang, wis cukup jadi rahasia kita berdua. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan. Itu ya ada kampung, ada rumah, selayaknya kampung, selayaknya rumah di dusun saya, di desa saya. Jadi di situ juga ada anak kecil ngaji, juga ada anak kecil mainan, juga ada anak kecil kayak belajar membaca, juga ada. Tapi anehnya saya ini tidak bisa kontak langsung dengan mereka. Tapi saya bisa tersenyum ke mereka, mereka juga bisa tersenyum. Ketika saya bicara, mungkin dia mendengarkan, mungkin loh yo. Wong apa yang saya tahu nih itu, ketika saya bicara mengajak mereka itu bicara, mereka juga mulutnya itu juga berucap, tapi saya tidak bisa mendengarkan. Dan si di alam jin ini tadi berbicara dengan teman saya. Saya tahu dari bahasa, mungkin teman saya ini juga sedikit menerjemahkan ya. Jadi koyok
intinya memberitahu bahwa teman saya ini nggak bisa mendengar. Jadi ketika teman saya bicara itu sambil menunjuk telinga gitu. Terus si jin yang di alam jin itu tadi kok seakan-akan juga menirukan, oh tidak bisa mendengar temennya sampeyan, cuma bisa melihat gitu tok, mohon maaf. Jadi kayak jin itu memberikan salam ke saya dan teman saya. Jadi para jin itu yuk kayak memakai baju, tapi baju lama. Cuman bedanya di alam jin sama di alam manusia yang saat itu saya sudah memiliki kaos, memiliki celana jeans. Di alam jin itu memakai bajunya seperti ini, seperti pakaian-pakaian Jawa, adat-adat Jawa dulu. Adat-adat Jawa dulu. Jadi si jin, bangsa jin makhluk gaib ini tadi kayak memberikan salam ke saya. Memberikan salam dan kayak seakan-akan mengucapkan mohon maaf. Ada anak kecil, anehnya saya juga bisa menyentuh anak kecil itu. Saya elus-elus di kepalanya itu lagi mainan gitu, mainan batu sama teman-temannya. Mainan batunya itu seperti apa? Kayak lingkaran dilingkari, terus kayak ada batu dilempar, yang tengah ini bagian menjaga. Terus yang lain itu kayak menggoda, mau ngambil batu gitu. Terus teman lainnya itu ngambil batu, teman lainnya itu menggoda supaya berusaha menangkap temennya. Kalau menangkap itu, saya kalau mencermati dari permainan itu, yang tersentuh oleh orang yang di dalam lingkaran itu, yang jin di dalam lingkaran itu, dia ini jadi penjaga. Akhirnya temen yang di alam jin itu kayak kerjasama gitu, ada sekitar 8 atau 9 anak itu, rame. Dan mereka ini kayak memakai belangkon lawas itu, enggak memakai baju. Anak-anak kecil itu enggak memakai baju, kayak cuma memakai sarung tapi bukan sarung. Jadi cuma sampai di lutut, dengkul, di lutut ya, lutut sampai di lutut sini. Setelah batu itu keluar, diambil semua itu. Anak yang tengah ini saya elus-elus itu cuma diem, ambil senyum gitu tok. Terus saya juga senyum gitu. Sama teman saya sudah diajak saya berjalan. Diajak berjalan, sampailah di situ ada sebuah rumah yang menurut saya rumah tersebut adalah rumah orang terkaya. Bukan bahasanya, bukan orang sih, kayak rumah jin yang terkaya di situ. Anggaplah itu orang ya, karena wujudnya itu hampir seperti manusia. Anggap saja itu adalah rumah manusia, rumah orang. Sampai masuk di rumah orang, teman saya ini memberikan salam. Lalu ada koyo pembantu itu banyak sekali. Pembantu itu yang tua-tua gitu keluar semua, terus ada yang muda-muda gitu. Yang perempuan itu cuma memakai koyok penutupnya itu sampai di perut sini, di bawah di perut sini sampai di dada sini. Dan koyok memakai jarik sih, pakai jarik sampai di bawah, tapi di sini nih ada yang pakai yang penutup warna hitam, ada yang coklat, dan anehnya di situ tidak ada warna terang. Warnanya itu warna-warna klasik, warna-warna vintage seperti ini, warna-warna klasik. Setelah itu dipersilakan masuk. Saya duduk karena rumah zaman dulu itu, karena rumahnya itu mungkin terbuat dari kayu jati. Di situ ornamen-ornamennya itu ornamen-ornamen antik semua. Setelah saya dipersilakan duduk, saya duduk ini kursinya kursi kayu. Saya pegang ini terasa kayunya, terasa kasarnya dan terasa kerasnya kayu tersebut. Kayak seakan-akan kayu tersebut itu udah umurnya seperti ratusan tahun. Setelah itu datang sepasang orang tua, datang. Setelah datang itu memberikan salam.
memberikan salam ke saya. Terus sama teman saya ini, si orang tua dua ini dicium tangannya. Setelah tidak berapa lama teman saya ini dipeluk sama dua kakek nenek ini, dipeluk sama dilus-lus kepalanya gitu. Setelah dilus-lus kepalanya, kita dipersilakan duduk. Saya diberi jamuan yang sangat mewah di situ. Jadi koyo intinya hidangannya itu luar biasa. Kok seakan-akan saya dan teman saya adalah tamu agung yang sudah ditunggu dari lama. Sudah kok seakan-akan ini saya akan bertamu, tamu agung yang akan bertamu, udah ditunggu lama. Sekali ketemu, sekali datang itu kita disuguhkan, dijamu dengan kemewahan yang luar biasa. Di situ ada burung goreng. Burung goreng itu ya masih utuh burungnya. Ada ayam ingkung itu ya masih utuh ayamnya. Nggak ada ayam itu yang sudah dipotong-potong, itu nggak ada. Semuanya masih utuh semua. Karena saya ini tahu bahwa saya ini di alam lain, saya nggak berani ikut makan. Saya cuma diem gitu aja. Teman saya akhirnya menjelaskan, saya bisa menyampaikan bahwa teman saya menjelaskan karena saya mendengar apa yang diucapkan oleh teman saya. Bedanya saya tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan di alam lain. Intinya teman saya ini menjelaskan bahwa ini teman saya yang saya anggap sebagai saudara yang menemani perjalanan saya, di perjalanan saya sampai ketemu sama Mbah gitu. Akhirnya saya melihat dari mimik wajahnya dari kakek nenek ini tadi, koyok ngangguk-ngangguk, koyok seneng gitu. Setelah seneng itu kita habis makan, tiba-tiba ada pembantunya datang dipanggil. Karena pembantunya nih semua nih sekeliling, jadi kita makannya koyok diliatin sama dayang-dayangnya, koyok diliatin sama pembantu-pembantunya. Mereka masih yang perempuan itu duduk di bawah, yang laki-laki itu berdiri di belakangnya perempuan itu. Ada seorang lelaki dipanggil sama mbahnya teman saya itu, kayak mengisyaratkan disuruh mengambil sesuatu di dalam kamar. Setelah itu teman saya ini diberikan sepasang pakaian sama tombak, bukan tombak sih, lebih tepatnya koyok teken itu bahasanya apa ya? Ya koyok teken, koyok alat bantu jalan, tongkat, seperti tongkat, diberikan tongkat, sama yang satunya diberikan akik. Akiknya ini warnanya merah. Tapi kalau malam bisa berubah warna. Kalau malam ini berubah warnanya itu koyok keputih-putihan gitu, tapi bukan koyok merah, tapi ada semburatnya, seperti warna putih tapi ada semburatnya merah. Jadi enggak 100% putih, itu enggak. Jadi warnanya putih bening, tapi kadang itu koyok ada semburatnya merah, koyok berserat-serat gitu. Kayak seperti di aliran listrik gitu akiknya yang warna merahnya itu. Dan itu tahunya saya dikasih tahu sama teman saya waktu di situ. Teman saya itu kayak menerjemahkan akik ini apa yang disampaikan Mbah, bisa berubah warna. Nah ini akhirnya saya kan tidak percaya, masuk iyo koyok bisa berubah warna. Akhirnya sama teman saya ini dimasukkan ke sebuah kotak yang tidak bercahaya. Di jarinya itu, tangannya dimasukkan, ternyata benar. Cincinnya ini yang awalnya warna merah berubah menjadi warna putih bening. Terus koyok ada petir gitu, koyok ada petir warna merah-merah gitu, seret gitu. Terus saya kagum, loh sakti sampean DKI apa iku wong koyok ngono. Teman saya cuma diem sambil tersenyum. Setelah itu
teman saya ini pamit, lebih tepatnya saya mengajak pamit teman saya, wes bro, ayo balik, ojo suwi-suwi nang kene. Akhirnya teman saya ini pamitan. Setelah pamit, saya ini ya wis mek itu ditepuk pundak saya 3 kali. Ditepuk pundak saya 3 kali. Ternyata saya sama teman saya masih di lokasi yang sama. Setelah di lokasi yang sama, teman saya ini menjelaskan bahwa yang ditemuin itu tadi adalah leluhur dari teman saya. Kampung yang kita datangi itu tadi adalah kampung dari leluhur saya. Jadi koyok seakan-akan saya dan teman saya ini ke masa lampau. Kira-kira ya mungkin 100 atau 200 tahun yang lalu. Kembali ke masa lampau, berdasarkan penuturan teman saya bahwa suasana yang di kampung itu sama seperti suasana kampung waktu di zaman hidupnya kakek buyut teman saya. Orang-orang yang di sana adalah orang-orang yang hidup di zamannya kakek buyut dari teman saya. Setelah itu saya tanya, berarti itu tadi bukan jin dudu, itu tadi bukan jin, itu adalah manusia tapi yang dulu hidupnya di masa lampau dari kita. Akhirnya menjelaskan teman saya bahwa kakeknya ini ternyata itu masih seorang keturunan koyok keturunan ningrat lah, keturunan raja. Bukan raja sih, mungkin koyok seperti bupati gitu, koyok kadipaten gitu, mungkin koyok kalau sekarang mungkin koyok bupati gitu, orang terhormat. Dan orang zaman dulu bisa menjadi koyok bupati itu bukan seperti sekarang dengan kampanye dengan uang yang besar. Siapa yang punya uang, dia yang bisa menjadi bupati. Tapi kalau di zaman dulu bisa menjadi bupati karena mengabdi kepada keraton dan melakukan tirakat yang luar biasa. Jadi yo puasa, yo menjalankan, pokoknya menjalankan tirakat yang luar biasa. Dijelaskan sama teman saya bahwa ternyata teman saya ini adalah keturunan ningrat. Ya, dari penuturan teman saya ini merupakan keturunan ningrat. Hanya saja sampai saat ini itu Kepaten Obor itu kayak seakan-akan terputus, garis keturunannya itu, silsilahnya itu terputus. Lah teman saya ini ternyata diberikan amalan ke gurunya sebuah doa yang intinya doa itu untuk menyambungkan doa teman saya dengan leluhur, kayak seakan-akan meneruskan perjuangan leluhurnya. Jadi perjuangan leluhur dari teman saya yang belum tersampaikan, yang belum bisa terlaksanakan, seakan-akan ini kamu laksanakan. Jadi memang kalau teman-teman mau melakukan ritual tertentu atau ingin sakti lah, atau ingin melihat alam lain, atau ingin berbicara dengan makhluk gaib, itu memang ada tahap-tahapannya. Nah, dari penuturan teman saya ada doanya, ada doa tertentu yang untuk menyambungkan. Kalau bahasa Islamnya tawasul lah, mendoakan para leluhur supaya diberikan keselamatan di akhirat, supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya doanya seperti itu. Tapi ada bacaan khusus yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Dan bacaannya itu saya dikasih tahu sama teman saya, cuman saya tidak mau mengamalkan karena mungkin saya ngangan mungkin leluhurku bukan koyok leluhur sampean. Jadi mungkin leluhur saya cuma sebatas kodim saja, cuma sebatas pembantu, koyok sebatas abdi dalam. Jadi mungkin leluhurku ini dulu ya mungkin pembantu kakek buyutmu. Lah teman saya itu langsung tertawa terbahak-bahak.
Setelah itu saya tanya, kok tertawa terbahak-bahak? Sampean tahu nggak, ada orang tua, sepasang orang tua yang duduk di belakangi kakek buyut saya dan nenek buyut saya. Iya, saya tahu. Dan saya tadi juga melihat bahwa dia itu kayak seakan-akan tersenyum sama saya. Tapi mau gimana lagi, wong aku nggak bisa ngomongan ambek mereka kok. Jadi saya senyum gitu tok. Berdasarkan penuturan dari teman saya, ternyata kakek buyut saya ini adalah sama seperti saya, dalam artian ternyata kakek buyut saya ini adalah seseorang yang mendukung dan menemani kakek buyut teman saya ini tadi. Dan ternyata teman saya ini menyampaikan ke saya, perjalanan ini sampean ini sama seperti perjalanan kakek buyut sampean. Sama, cuman bedanya di zaman sekarang aku yang jadi keturunannya orang ningrat, sampean yang jadi keturunannya pendamping gitu. Saya sampaikan, ya wis ndak apa-apa, wong pendamping itu juga bagus kok, gede kelas aku lek ora ikhlas ngewangi sampean ya ora iso sampean koyo ngene, saya menyombongkan diri. Dalam arti menyombongkan diri itu biar saya tidak merasa tersinggung, jadi itu hanya guyonan ya, cuma guyonan aja. Akhirnya teman saya itu cuma tertawa. Setelah itu setelah pagi harinya kita sampai di rumah teman saya dan teman saya menyampaikan ini dia ini banyak terima kasih seperti ini seperti itu. Intinya memuji lah saya, ya ora sah gitu, kita ini bestie gitu. Kalau bahasanya sekarang kan bestie, kita ini kan bestie, rasa mikir kayak gitu. Yang penting apa sing sampean jalani, apa sing sampean yakini, sampean yakini, sampean jalani. Dan jangan lupa dengan niat awal sampean, karena niat awal sampean seperti ini tuh untuk menolong orang lain, membantu orang lain, Sampean harus besar ikhlasnya. Ketika dibantu sampean nggak diberikan upah, nggak diberikan sesuatu, sampean ya harus ikhlas, karena ini baru awal. Perjalanan sampean masih panjang. Kalau bisa sampean kan pinter ngaji, bikinlah pondok ngaji. Nggak pondok, tempat langgar buat ngaji. Temen adik-adik kita yang di sini, anak-anak kecil di sini biar bisa ngaji. Akhirnya benar saja teman saya ini kayak mendirikan sebuah bukan padepokan sih. Bukan padepokan bukan musola juga, tapi kayak rumah untuk ngaji lah. Akhirnya di situ sampai sekarang teman saya ini menekuni di situ sampai memiliki santri atau bukan santri. Kalau santri kan lebih ke arah pondok pesantren ya. Kalau ini memiliki murid-murid. Bisa dikatakan santri sih. Memiliki santri tapi bukan santri pondok ya. Memiliki santri kecil-kecil yang di bawah umurnya itu di bawah 13-15 tahun itu. Itu banyak, sampai puluhan, sampai luar desa, luar dusun, tapi satu desa itu datang ngaji ke tempatnya teman saya. Dan terakhir saya ketemu teman saya menyampaikan bahwa saya ini sekarang bikin konten rasa misteri. Saya sampaikan itu, boleh nggak saya men-share perjalanan ini sampean dulu. Terus sama teman saya dikasih tahu, boleh, tapi tidak semuanya, sing tertentu saja. Aku percaya mbak sampean bakal menceritakan apa yang boleh diceritakan, dan sampean bakal tidak menceritakan apa yang tidak boleh diceritakan. Oh iya, berarti apapun yang tak ceritakan sampean percaya ya ambek aku. Ya aku percaya ambek sampean.
Jadi teman saya sudah memberikan izin. Sebetulnya banyak kisah misteri yang akan saya sampaikan, tapi ini hanya saya ambil di cerita-cerita tertentu saja yang menurut saya ini cukup menarik atau cukup bagus untuk saya share. Dan alhamdulillah teman saya ini sering mengobati orang-orang sakit, orang kesurupan. Bahkan pas saya di sana itu ada ibu-ibu pipi kirinya ini bengkak, ternyata itu sakit gigi. Sewambat saya ini udah ke dokter gigi, Mas, sudah ke dokter gigi nggak sembuh-sembuh, ini kambuh lagi. Sama teman saya, ya wis Bu, Reni dilus-lus pipinya gini sama dipijat pundaknya sini sampai di kepala bagian sini dipijat pundaknya, terus terakhir di lus-lus. Setelah dilus-lus diberikan minum, air minumnya ditiup 3 kali sambil membaca mantra, bukan mantra, membaca doa, ditiup 3 kali, diberikan ke ibu tersebut, diminum. Setelah diminum, ini nanti sisanya dibawa pulang, sampean tambahin lagi, jangan sampai habis. Kalau habis sampean tambahin lagi. Selama botol ini ada isi nih, air ini masih bisa berkhasiat yang sama. Jadi sampean tidak perlu bolak-balik datang ke sini, biar nggak bolak-balik ngasih sangu saya gitu. Akhirnya teman saya sambil melihat saya, dalam artian ngasih sangu saya itu sebetulnya ngejek saya. Teman saya ini mengejek saya, jadi sambil melihat saya untuk mengejek dalam artian ini. Karena pesan saya dulu kan, wis kamu harus ikhlas, nggak dikasih sesuatu kamu nggak boleh ngersulo itu. Jadi teman saya ini ngejek saya sebetulnya sambil tersenyum itu. Cuman ibunya ini nggak tahu, saya ya wis senyum tok. Setelah senyum tok, ternyata selang 1 hari, selang 1 hari kalau nggak salah, pokoknya pas sorenya, jadi pas sore itu ibu-ibu itu datang sekitar jam 6 atau jam setengah 7 itu datang. Besok paginya, pas paginya ibu itu datang lagi membawa rokok dan menyampaikan bahwa wis nggak sakit gigi. Setelah bangun tidur itu giginya wis nggak sakit. Karena mungkin ada saya, teman saya ini sungkan nerima rokok. Wis Bu, saya nggak berharap sampai memberikan rokok gini. Ini rokoknya sampai kasihkan ke musafir teman saya itu. Saya tersenyum tok sambil ibu memberikan rokok ke saya terima. Karena saya tamu, saya diberikan, ya saya terima. Intinya saya tidak berani menolak karena saya melihat bahwa di situ di wajah ibu itu terlihat wajah bahagia karena giginya sudah tidak sakit. Setelah itu ibunya pergi, saya bilang ke teman saya, hebat sampean. Saya menyampaikan gitu tok. Setelah intinya apa dari sebuah kisah ini? Intinya kalau kita akan melakukan sesuatu, amalan sesuatu, kita ini harus ikhlas. Kita ini harus serahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sampean ini ketika mengamalkan sesuatu, jangan pernah sampean ini berharap memiliki kesaktian atau kelebihan. Karena ketika sampean ini memiliki kesaktian atau kelebihan, maka keikhlasan dari teman-teman ini akan terhalang. Karena apa? Karena teman-teman yang pelaku spiritual ini yang diharapkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena berharap hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat teman-teman yang melakukan sebagai pelaku spiritual yang saat ini harus tetap bersemangat. Apapun yang sampean jalani, apapun yang sampean yakini, selama itu benar dan tidak merugikan orang lain, tetap diyakini, dijalani. Karena hakikatnya apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai berjumpa di next video. Tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri.